Oke, kita ada video Kepala BNPB ya? Ya. Coba kita cek Kepala BNPB. Bilang apa nih? Dengan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa kita harus terus mendampingi, kemudian juga mengasesmen bangunan yang ada di sekitaran pesantren ini, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Selain itu juga BNPB akan tetap memberikan segala sumber daya yang ada apabila diperlukan untuk tetap membantu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jadi kami akan terus mendampingi, kami tidak lepas begitu saja hari ini, tapi kami nanti ada masa-masa transisi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dari Pak Dirlok maupun Pak DVI. Mungkin ada tambahan dari Pak Kalak BPBD Provinsi, Bapak. Kita gambar yang utuh bangunannya ada nggak? Ada sih mestinya ya. Ada video lagi apa coba? Tampil lagi video. Biar prioritas utama kita. Oh ini Menteri Agama ya? Bukan tuanya pesantren itu. Karena banyak juga pondok pesantren seperti pesantren Tanpa Beras misalnya kan. Saya baru minggu lalu ke sana. Pesantrennya hampir besok ini kita akan rayakan 200 tahun ya. Tapi bangunan-bangunannya itu baru. Jadi bangunan yang membahayakan itu dirombak ya. Kemudian pesantren-pesantren yang ada pesantren baru relatif tapi tidak mengikuti prosedur perizinan bangunan yang mungkin tambal sulam, itu pun juga menjadi sasaran peninjauan kita nantinya ya. Nah, bangunan yang sudah tua, yang memang sudah terlanjur, memang dipakai 200 tahun ya. Nah, berarti lebih duluan daripada surat perizinan itu, undang-undangnya itu ya. Jadi saya kira kita akan melihat secara komprehensif ya. Kemudian kontur tanahnya, kemudian konstruksinya, kita serahkan nanti kepada PU yang paling ahli tentang itu ya. Tapi yang jelas bahwa sekalipun pondok pesantren baru, kalau di situ ada kerawanan, tidak luput dari sasaran kita. Yang jelas bahwa perizinan untuk pondok pesantren kita memang sudah mulai ketat, terutama dalam periode saya ya, bahwa tidak semua pondok pesantren itu harus berbunyi pondok pesantren. Karena banyak yang pakai merek pondok pesantren, sesungguhnya bukan pondok pesantren. Itulah yang sering menimbulkan persoalan-persoalan sosial, ada isu-isu macam-macam. Itu sesungguhnya tidak layak disebut pondok pesantren. Bahkan komunitas pondok pesantren sendiri itu keberatan kalau pondok itu disebut sebagai pondok pesantren. Tapi bagi kita ya, itu kan sudah given dari masyarakat juga. Masyarakat menganggap itu pondok pesantren. Walaupun izinnya sebetulnya bukan pondok pesantren, bahkan nggak ada yang nggak punya izin. Nah itu pun juga kita akan tertibkan. Nah, Dri, ya. Tadi Menteri Agama sudah jelas mengatakan bahwa tidak semua pondok pesantren itu seperti yang ada di Sidoarjo ini. Ya. Memang salah satu PR utama dari pondok pesantren, terutama yang tradisional, yang udah cukup lama berdiri adalah soal pendanaan. Ya. Jadi, itu gimana tuh pendanaannya? Jadi mereka ingin mengembangkan pondok pesantrennya. Karena murid yang diterima semakin banyak. Betul. Kalau murid yang semakin banyak, gedungnya tetap, ya kan? Maka nggak bisa menampung. Karena pondok pesantren itu harus menginap. Ya kan harus menginap di boarding, di mondok nih. Kalau mondok kan dia bukan cuma butuh sekolah, tapi dia butuh tempat tidur. Kayak boarding, ruangan gitu. Plus dia butuh masjid yang besar. Ini kan masjid kan yang runtuh kan. Untuk menampung sebanyak itu orang, apalagi untuk sholat Jumat. Nah, akhirnya kan mereka tuh naikin ke atas tuh. Nah, dana kan kalau pondok pesantren hanya mengandalkan dana dari iuran siswa, nggak akan cukup. Nggak akan pernah cukup pondok pesantren yang mengandalkan uang iuran siswa untuk membangun gedung tuh nggak akan cukup. Kebayang sih, karena dia harus membiayai gurunya, gaji, makan santri, terus kemudian fasilitas infrastruktur, dia kan harus bayar listrik, bayar air, dan pengeluaran rutin lain yang cukup. Mereka harus bayar pajak juga, bayar PBB juga. Jadi kalau bangun pesantren gedung baru mengandalkan iuran, itu nggak akan cukup. Apalagi kalau pesantren tradisional yang iurannya kadang ada, kadang enggak. Kadang terserah aja, bebas aja, gitu.
Sehingga mereka butuh bantuan donatur, butuh bantuan dari pemerintah daerah atau butuh bantuan pemerintah pusat. Nah, tugas dari pemerintah pusat dan daerah adalah ini, menyisir mana pondok pesantren yang dianggap berkembang, jumlahnya banyak, tapi gedungnya banyak yang tua yang harus direnov. Dan nah, itu yang kurang harus memadai, dilakukan gitu. Sama tadi katanya Pak Menteri juga kan bilang ya, membagi mana yang benar-benar pesantren, mana yang pesantren jadi-jadian. Nah, ternyata banyak ya, karena anak saya di pesantren dan kita pernah melakukan survei, hampir 20-30 boarding kita datengin, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung kita datengin itu. Ternyata ada sekolah pesantren yang sebenarnya nggak layak pesantren, tapi dia memaksakan, oh kita pesantren kok, tapi kita ada yang pulang dan ada yang pergi, gitu. Tapi kita lihat bangunannya kayaknya nggak memadai gitu, akhirnya kita nggak jadi gitu. Nah, pertanyaannya ini gimana izinnya, gitu? Kok dia bisa bilang jadi pondok pesantren, sementara menurut kita ruangannya sempit, tempat bermainnya cuma kecil, antara putra dan putrinya itu berdempetan, tapi dipaksakan untuk jadi pesantren. Kadang kamar santrinya pun itu satu kamar isinya banyak orang gitu. Jadi satu ruangan tuh yang harusnya cuma 10 orang dipaduin sampai 20 orang. Jadi sumpek sekali gitu. Akhirnya kita bilang, oh enggak lah, yang kayak gini kita nggak mau. Murah bayarannya. Nah, tapi ada juga pesantren yang bagus dan bayarannya lumayan mahal. Terus kita ada uang bangunan juga di awal sumbangan gitu, infak. Tujuannya ya buat investasi dia bangun gedung baru gitu. Dan dia menggambarkan secara jelas, kita akan bikin gedung ini, nanti dilakukan oleh ini, kapan, dan kita butuh uang segini. Kalau Bapak Ibu mau nyumbang, dipersilakan. Terus kita disuruh ngisi tuh, formulir, berapa uang kita nyumbang, apa beli tanah 1 meter segini, kita mau berapa meter gitu. Dan itu yang dilakukan, sedetail itu. Nanti setiap bulan kalau kita nyumbang, mereka kirim report. Oh gitu. Kirim report, jumlah uang segini, kita udah jadi akan jelas ya jelas bangun tahap ini, dan begitu begitu anak saya lulus, udah jadi. Ya tapi memang kan sekarang ini kan pesantren memang lagi tren ya? Ya. Bener? Kalau zaman kita kecil dulu kayaknya enggak ya? Enggak, bener. Kita sekolah negeri aja. Sekolah negeri kan? Kalau waktu zaman kita kecil kan jarang ya, maksudnya. Tapi berkembang zaman, terus kemudian di belakangan waktu terakhir ini memang pesantren ini berkembang pesat. Boarding school, Islamic school, dan segala macam itu yang mungkin ya ada yang dibilang pesantren, ada yang dibilang boarding school, ada yang dibilang Islamic school, kayak gitu-gitu kan mulai berkembang dan pesat banget perkembangannya. Sebenarnya kalau boarding school yang di perkotaan yang bagus-bagus itu sebenarnya kalau gedungnya mereka nggak sembarangan sih. Mereka punya IMB, mereka ada konstruksinya, ada developernya yang bangun. Nah kalau pesantren yang di Sidoarjo ini, Al-Kozini ini itu dibikin swadaya. Di mana-mana yang namanya bangunan tinggi itu tidak boleh dibangun swadaya. Dia harus ada kontraktornya, harus ada penanggung jawabnya, dan kapan itu selesai dan berapa biaya yang dibutuhkan. Ya karena risikonya gede kan? Gede. Karena ini tingkat 4 gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Ini nggak boleh terulang lagi, dan dinas PU setempat harus melakukan tindakan yang tegas. Dan pengecekan terhadap gedung-gedung yang lain yang ada di situ. Cocok. Itu paling penting sih sebenarnya. Dan ini banyak loh. Ini pesantren model begini banyak. Bukannya kita mau menghambat perkembangan pesantren, tapi ini untuk keselamatan anak-anak kita juga.